Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar Peluang Media Kreatif untuk Berinovasi Berkreasi di Media Sosial yang diselenggarakan oleh Himpunan Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia. Perkenalkan, saya Bella Arila Putri, mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia, dan kali ini saya akan menemani kalian pada acara ini. Sebelum memulai, boleh dong teman-teman untuk tulis di kolom komentar, dan bagi para peserta yang ada di YouTube, dimohon juga untuk menulis di kolom komentar dengan nama underscore asal dari mana. Oke, terima kasih teman-teman. Ternyata banyak sekali ya. Ini dari Sabang sampai Merauke ini hadir semua nih. Ini ada yang dari Palembang nih. Wah, jauh sekali ya. Ini dari Semarang. Oh, ini ada yang dekat ini dari Universitas Internasional Indonesia, ada dari Surabaya. Oke, pada hari ini tanggal 2 Februari 2022, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia mengadakan virtual webinar dengan tema Peluang Media Kreatif untuk Berinovasi Berkreasi di Media Sosial. Dengan narasumber nih yang sangat luar biasa ya, ada Kak Nafa Maulida Syaharani. Nah, Kak Nafa Maulida Syaharani ini merupakan mahasiswa yang sangat aktif di Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia dan pengalamannya juga sangat banyak. Salah satunya beliau tergabung di founder Gampinos. Lah di Gampinos ini merupakan karya dari mahasiswa ekonomi syariah loh. Nih buat teman-teman SMA atau Bapak Ibu yang hadir nih yang bingung mau kuliah di mana, langsung aja kuliah di Universitas Internasional Semen Indonesia. Baik, untuk dengan narasumber Kak Nafa Maulida Syahrani, boleh nih disapa dulu nih teman-teman peserta nih yang ada di Zoom dan ada di YouTube. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat kan? Semoga sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan dengan menjaga prokes yang ada. Oke, baik. Nggak lama-lama ya, ini waktunya sudah berlanjut. Langsung saja untuk Kak Nafa Maulida Syahrani dipersilahkan. Halo teman-teman semua. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman Himayas karena telah menjadikan aku sebagai narasumber di webinar pagi hari ini. Oke, webinar kali ini dengan tema peluang media kreatif untuk berinovasi, berkreasi di media sosial. Oke, buat teman-teman mungkin udah nggak asing lagi ya dengan media sosial. Oke, bisa di next. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama media kreatif. Menurut teman-teman, apa sih media kreatif itu? Nah, biar semakin dekat dengan media kreatif, kita kenalan dulu dengan media kreatif. Nah, media kreatif ini terdiri dari dua kata, ada media dan kreatif. Nah, yang pertama, apa sih itu media? Jadi, media itu merupakan bentuk, sarana, atau wadah yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan kepada pembaca. Kemudian kreatif. Apa sih itu kreatif? Kreatif itu merupakan kemampuan atau memiliki daya cipta untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan beberapa hal menjadi satu ide, produk, atau gagasan yang baru. Nah, jadi media kreatif itu apa? Media kreatif merupakan sarana atau wadah yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang sekitar dengan melalui kemampuan untuk menciptakan ide-ide inovasi atau gagasan yang kreatif, gagasan yang teman-teman miliki untuk membuat suatu produk yang benar-benar baru, dan tentunya ide itu bermanfaat bagi orang-orang sekitar gitu. Nah, teman-teman yang hadir di sini pasti orang-orang yang kreatif, apalagi generasi milenial. Generasi milenial ini sangat
identik sama kreativitas. Buktinya sekarang kita tinggal di era yang mana merupakan era yang sudah maju dengan kemajuan teknologi, yang mana dengan adanya teknologi ini merupakan suatu ide, suatu gagasan dari teman-teman gitu. Apalagi teman-teman sekarang merupakan kita merupakan generasi muda. Kita merupakan generasi muda membawa perubahan, penggerak perubahan untuk generasi yang akan datang, generasi ke depannya gitu. Jadi buat teman-teman teruslah kreatif untuk menciptakan ide-ide yang luar biasa gitu. Next. Nah, di sini ada beberapa tools media kreatif gitu. Sekarang kreatif itu nggak hanya berupa misal ada ini pembuatan bunga dari plastik, daur ulang plastik menjadi bunga. Itu juga merupakan sebuah kreativitas. Tapi di era digital sekarang, di era dengan kemajuan teknologi, ketika kita ada kreativitas, ada ide, ada gagasan, kita bisa membuatnya di digital gitu. Yang mana di sini ada beberapa platform, beberapa tools media kreatif. Seperti ini yang di sebelah kiri teman-teman, sebelah kiri layar teman-teman. Di sini ada logo PixArt, ada logo Ibis Paint. Kemudian di bawahnya ada Pixel Lab, ada KineMaster. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Terus juga ada Tapcut. Kemudian di sebelah kanan teman-teman itu ada logo dari Photoshop, dari Adobe Illustrator, terus kemudian ada CorelDRAW. Nah, yang membedakan dari gambar-gambar ini, kalau di sebelah kiri itu teman-teman udah bisa mendapatkan tools media kreatif ini di handphone. Jadi melalui handphone, kalian sudah bisa membuat suatu kreativitas gitu. Nah, untuk yang sebelah kanan itu merupakan tools media kreatif di laptop, di PC gitu. Kalaupun teman-teman nggak punya laptop, teman-teman tetap bisa kreatif, tetap bisa membuat suatu ide, suatu gagasan lewat tools-tools yang ada di handphone. Pasti teman-teman udah punya handphone semua kan? Teman-teman join di Zoom ini juga pakai handphone kan? Jadi semua orang pasti punya handphone dan semua orang bisa kreatif melalui media-media kreatif ini. Next. Nah, teman-teman udah tahu belum berapa pengguna media sosial yang ada di Indonesia? Tentu sudah banyak pengguna media sosial di Indonesia. Nah, ini aku lampirin data pengguna media sosial di Indonesia. Ini data berasal dari Indonesia Digital Report 2020. Jadi belum ada yang terbaru, jadi aku ngambil dari yang 2020. Yang mana di sini terlihat bahwa pengguna internet itu ada 202,6 juta di dunia dan 73,7% dan 73,7% itu merupakan jumlah populasi orang-orang Indonesia. Tentu sangat besar kan? Tentu sangat banyak orang yang menggunakan internet gitu. Dan untuk penggunaan media sosial itu ada 170 juta dan 61,8% itu merupakan jumlah populasi yang ada di Indonesia. Jadi hampir semua masyarakat Indonesia itu udah menjadi pengguna media sosial aktif gitu. Bisa di next. Nah, terus media sosial aktif apa aja sih yang digunakan orang-orang, kebanyakan orang gitu. Yang pertama, ini juga berdasarkan data dari Indonesia Digital Report 2020. Yang pertama itu ada YouTube. Sebesar 93,8% itu adalah pengguna media aktif di YouTube. Itu populasi ada di Indonesia. Kemudian ada WhatsApp itu berjumlah 80,7%. Kemudian ada Instagram 86,6% dan juga ada Facebook sebesar 85,5%. Dan ini merupakan hasil dari tahun 2020. Tentunya di tahun sekarang, di tahun 2021, tahun 2022, aku lihat banyak masyarakat yang menggunakan Instagram dan juga TikTok. Pasti teman-teman di sini juga salah satu pengguna dari Instagram dan TikTok. Karena ini data lama, jadi nggak ada TikTok. Kalaupun aku mendapatkan data yang terbaru, pasti TikTok ini juga banyak banget penggunanya. Next. Nah,
setelah kita udah melihat tadi data-data pengguna media sosial yang ada di Indonesia, terus apa sih peluang berkarya di media sosial? Nah, teman-teman, sekarang udah 2 tahun ya kita berada di zaman pandemi ya. Udah 2 tahun corona menyerang di bumi ini gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini, semua kegiatan itu serba online gitu. Dari kegiatan e-commerce, kemudian juga interaksi di media sosial itu meningkat, teman-teman. Pasti teman-teman di rumah itu juga sering buka HP. Selain untuk kuliah online, selain untuk kerja online, pasti teman-teman buka HP itu untuk scroll media sosial ya kan. Apalagi kalau teman-teman juga pengguna Instagram dan TikTok, pasti hampir tiap detik buka TikTok ya. Apalagi mungkin teman-teman ini bukan hanya penonton TikTok, tapi juga apa ya, konten di TikTok. Tapi jangan joget-joget aja ya. Oke. Nah, di sini peluang berkarya ini selaras dengan dari ayat yang mana sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Jadi ketika teman-teman punya suatu ide, suatu inovasi, atau teman-teman pengen menyampaikan suatu kebaikan, itu bisa teman-teman sampaikan lewat media sosial, lewat Instagram, lewat WhatsApp, ataupun lewat TikTok gitu. Jadi pergunakanlah media sosial itu sebaiknya jangan disalahgunakan gitu. Dan jadi yuk mulai lakukan kebaikan dari hal terkecil yang teman-teman bisa gitu. Teman-teman punya bakat, mungkin bisa punya bakat puitis, bisa menulis merangkai kata-kata yang indah. Nah, itu teman-teman mulai berkarya gitu, mulai membuat langsung action, dan teman-teman salurkan lewat media kreatif, tools media kreatif tadi, kemudian teman-teman salurkan ke media sosial gitu. Atau mungkin teman-teman punya bakat desain, punya bakat melukis, gambar. Nah, itu langsung teman-teman action, kemudian teman-teman salurkan gitu. Itu juga merupakan suatu bentuk personal branding teman-teman gitu. Teman-teman mau dikenal sebagai apa gitu, sebagai desainer, sebagai content creator, atau sebagai ilustrator, atau yang lainnya, sebagai penulis, atau apapun itu. Next. Nah, yuk sekarang kita ikuti jejak Rasulullah. Teman-teman pasti udah kenal kan? Ada 4 sifat teladan dari Rasulullah. Ada sidik, amanah, fatona, dan juga tablik. Dan ketika teman-teman berkarya, ketika teman-teman menyalurkan karya teman-teman itu di media sosial, teman-teman itu udah meneladani sifat Rasulullah loh, yaitu pada poin fatonah dan tablik. Yang mana fatonah itu cerdas. Ketika teman-teman cerdas, ketika teman-teman punya kreativitas, kemudian teman-teman menyampaikan, menyalurkan lewat media apapun, baik itu bisa menyampaikan langsung maupun lewat media sosial gitu. Apalagi kalaupun teman-teman mau berbagi kebaikan, kita kan nggak bisa ketemu menjangkau semua orang dengan luas. Nah, sekarang ada media sosial hadir dengan manfaat bisa menjangkau orang-orang dimanapun itu. Dan teman-teman manfaatkan itu dan menyalurkan kebaikan, menyalurkan karya-karya teman-teman gitu, yang tentunya bermanfaat bagi orang-orang gitu. Next. Oke. Biasanya nih teman-teman ketika punya suatu bakat, punya suatu kelebihan, tapi teman-teman tuh terkendalanya tuh di pemikirannya gitu, di pikirannya gitu. Ingin memulai sesuatu, tapi tiba-tiba ada pikiran tapi gitu. Tapi aku gak bisa desain misalnya, atau tapi aku gak punya ide, aku bingung mulai dari mana gitu. Atau tapi aku orangnya gak kreatif Kak gitu. Atau aku cuma punya handphone, aku gak punya laptop, atau aku gak punya media yang canggih gitu. Terus tapi aku malu gitu. Nanti kalau aku publish karya aku ke media sosial, gimana ya respon orang-orang gitu. Orang-orang suka nggak ya sama karya aku gitu. Nah, itu tuh harus dihilangkan teman-teman. Aku dulu juga gini, aku dulu ketika mau mulai, pasti kepikiran nanti karya aku bagus gak ya? Kayaknya masih banyak karya orang-orang tuh yang bagus gitu. Karyaku tuh kayak apa ya? Kayak butiran debu gitu, kayak gak ada nilainya gitu. Mau publish, mau posting di sosial media tuh kayak masih ragu-ragu gitu. Nah, mulai sekarang jangan kayak gitu.
mulai dikurangin pikiran-pikiran yang menghambat teman-teman untuk berkarya gitu. Sekarang kalau teman-teman nggak bisa desain, tapi teman-teman punya bakat di dalam menulis, teman-teman ajak teman kalian yang jago desain, yang punya bakat di desain gitu. Ataupun teman-teman yang bingung, mungkin kalian ada yang bisa desain tapi bingung nyari ide, nyari konten itu gimana. Sekarang udah banyak banget ide-ide yang bisa, udah banyak bahan yang bisa dijadikan bahan konten gitu. Kalaupun teman-teman jago desain tapi bingung mau desain apa gitu, teman-teman bisa dari mungkin sebuah kutipan orang gitu. Terus teman-teman buat kutipan itu dengan adanya desain gitu, dengan dilampirkan gambar dari teman-teman gitu. Itu udah bisa menjadi sebuah karya gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman nggak punya handphone, kalau misalkan teman-teman cuma punya handphone, nggak punya laptop untuk membuat desain atau membuat video atau apapun itu, sekarang handphone ini walaupun kecil tapi impact-nya itu luar biasa. Dan seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, ada beberapa tools media kreatif yang ada Canva, KineMaster, itu udah bisa didapatkan di HP gitu. Jadi teman-teman kalau nggak punya laptop nggak apa-apa, lewat HP pun bisa gitu. Dan aku yakin pasti HP teman-teman ini kebanyakan udah canggih, udah Android kan, apalagi yang udah iPhone gitu. Nah itu manfaatkan handphone itu untuk teman-teman berkarya, untuk menyalurkan kebermanfaatan teman-teman untuk orang lain gitu. Kemudian kalau teman-teman masih punya pikiran, nanti gimana ya respon orang-orang terhadap karya aku nggak bagus gitu, takut kayak dijelek-jelekin sama orang, nggak apa-apa gitu, mulai aja gitu. Kan kita nggak bisa nyenangin semua orang, tapi yakin deh pasti ada orang yang mengapresiasi karya teman-teman. Kalaupun nggak ada yang mengapresiasi, ya diri kalian sendiri yang mengapresiasi karya kalian gitu. Oke, next. Jadi teman-teman mulai sekarang stop untuk bilang tapi ataupun pikiran-pikiran yang menghambat teman-teman untuk berkarya gitu. Oke, next. Nah, mulai sekarang yuk teman-teman berkarya. Teman-teman ini adalah orang-orang yang hebat. Teman-teman ini pasti punya bakat, punya kelebihan yang teman-teman punya. Yuk mulai berkarya, mulai membuat sesuatu yang bisa teman bagikan walaupun itu kecil, walaupun mungkin sekarang teman-teman masih dalam tahap belajar desain atau belajar nulis, teman-teman bisa mulai dari hal yang terkecil, kayak mungkin ada suatu kutipan atau motivasi dari orang lain, nah itu bisa teman-teman repost ataupun itu sambil teman-teman latihan sambil belajar. Nah, nanti teman-teman bisa menciptakan karya dari pemikiran teman-teman sendiri. Bisa di next. Nah, di sini aku melampirkan beberapa karya dari orang lain. Nah, ini contoh ilustrasi, ada beberapa contoh ilustrasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini ilustrasinya lucu-lucu dan ini simple gitu, dan ini bisa teman-teman buat lewat aplikasi yang sudah aku sebutkan di awal tadi. Ada aplikasi Ibispen, itu aplikasi untuk membuat ilustrasi, dan ada juga seperti Medibank atau ada pokoknya di Play Store. Itu bisa teman-teman dapatkan di Play Store dan teman-teman buat ilustrasi gitu. Walaupun teman-teman belum jago untuk membuat ilustrasi, bisa sambil latihan gitu. Bisa di next. Nah, ini juga ada beberapa contoh karya dari orang lain. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Yang di kanan layar teman-teman, di situ ada postingan dan itu ada tulisan, dan berbuatlah baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itu merupakan arti dari surat Al-Baqarah ayat 195. Nah, ini seperti yang udah aku sebutkan tadi. Semisal teman-teman jago desain, tapi teman-teman nggak tahu mau buat konten apa. Nah, itu teman-teman bisa ngambil dari mungkin kutipan atau motivasi yang membangun, yang positif, ataupun dari ayat-ayat Al-Quran gitu. Nah, teman-teman ngambil kutipan itu dari situ, kemudian teman-teman buat ilustrasinya gitu.
Jadi jangan jangan bingung, aku harus cari ide di mana, aku harus membuat konten yang gimana. Banyak banget bahan yang bisa kita jadikan buat konten gitu, ataupun dari lirik lagu yang mungkin lagi viral, yang lagi booming, atau yang lagi yang bagus untuk didengerin. Nah itu teman-teman bisa buat namanya itu motion video. Jadi teman-teman buat lirik lagu, mengambil lirik lagu itu, kemudian teman-teman buat kayak ilustrasi animasi video gitu, animasi video gerak gitu, itu bisa dijadiin konten gitu teman-teman. Next. Nah, ataupun mungkin karena ini aku pribadi dari program studi ekonomi syariah, dan barangkali di sini ada teman-teman dari ekonomi syariah juga, dari teman-teman Himaes. Nah, teman-teman bisa nih, karena kalian kan background-nya di ekonomi syariah, dan di ekonomi syariah UISI itu ada salah satu matkul namanya mata kuliah halal industri. Nah, teman-teman tuh bisa dijadiin konten teman-teman gitu, untuk bisa teman-teman bagikan di media sosial. Nah, ini merupakan salah satu postingan dari akun teman halal. Teman-teman bisa cek langsung. Nah, sini tuh mereka ini berbagi konten seputar halal industri gitu. Nah, teman-teman bisa nih, mungkin setelah teman-teman mendapatkan wawasan ketika di mata kuliah halal industri. Nah, ketika teman-teman punya udah mendapatkan wawasan seputar misal halal kosmetik atau halal fashion atau yang lainnya, nah itu bisa teman jadiin konten untuk teman-teman bagikan ke sosial media, dan itu sangat bermanfaat buat orang-orang yang nantinya akan melihat konten teman-teman gitu. Ataupun ada mata kuliah di Ekserwis itu ada mata kuliah Ziswaf seputar zakat, infak, sodako, wakaf. Nah, teman-teman itu bisa teman-teman jadikan bahan edukasi untuk konten teman-teman gitu. Jadi jangan jangan bingung-bingung mau cari ide konten di mana gitu. Banyak banget bahan-bahan di sekitar kita yang bisa kita jadikan untuk konten. Next. Nah, ini juga merupakan salah satu postingan dari akun teman halal tadi. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ada titik kritis halal kosmetik. Nah, ini bisa teman-teman bisa sebagai referensi teman-teman untuk membuat konten, terutama buat teman-teman ekonomi syariah UISI ini. Next. Nah, ini merupakan salah satu akun dari konten kreator yang bernama Fadiandi. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang nggak bisa desain, yang kurang jago di desain, tapi teman-teman jago di public speaking. Teman-teman suka ngomong gitu, suka lihat kamera gitu. Nah, itu bisa teman-teman jadikan konten teman-teman, yaitu melalui public speaking gitu. Apalagi di Instagram itu kan ada Reels. Kemudian di TikTok, itu aku lihat udah banyak banget orang-orang di TikTok itu membuat konten-konten yang positif gitu, konten-konten yang membangun, walaupun seperti motivasi ataupun yang lainnya, itu udah banyak banget di TikTok sama di Reels. Nah, buat teman-teman jangan hanya jadi penonton scroll doang gitu, tapi jadilah penggeraknya juga gitu, jadilah pemerannya juga untuk membagikan karya-karya yang positif gitu. Next. Nah, untuk ini merupakan salah satu karya aku. Teman-teman bisa lihat di username Nafa MLD, barangkali ada yang belum follow bisa follow. Nah, ini juga merupakan salah satu hasil ilustrasi karya aku, dan ini aku buatnya lewat HP, lewat aplikasi Ibispaint. Kalau teman-teman lihat, ini karya aku nggak yang bagus-bagus banget, masih menceng gitu. Tapi karena aku aku pengen berbagi ini, ya udah aku pede aja gitu. Udah aku bagi aja, dan alhamdulillah ada beberapa orang yang merespon dengan baik gitu. Awalnya aku tuh punya keinginan membuat ilustrasi itu di tahun 2019.
pengen aku posting gitu di media sosial. Tapi karena waktu itu aku masih belum pede, masih ya itu tadi masih banyak tapi-tapinya gitu. Tapi aku malu, tapi aku karena aku kayak kurang bagus. Akhirnya aku undur sampai akhirnya di akhir 2021 kemarin aku coba untuk memberanikan diri. Aku coba untuk pede untuk membagikan karya-karya ilustrasi aku di media sosial aku. Next. Nah, teman-teman, kalaupun teman-teman apa yang kurang jago di desain atau mungkin teman-teman punya bakat di bidang kepenulisan tapi kurang jago di desain. Nah, teman-teman tuh bisa kolaborasi gitu loh sama uh, teman-teman kalian gitu. Karena sekarang itu kita berada di era kolaborasi gitu. Kita nggak bisa melakukan semua itu dengan sendiri. Teman-teman butuh partner. Kita juga nantinya butuh partner kan, partner kehidupan. Oke, bercanda. Jadi karena sekarang kita berada di era kolaborasi, teman-teman kalau punya ide, misal teman-teman punya ide membuat teman-teman jago di penulisan, jago jago merangkai kata-kata indah, puitis gitu ya. Tapi teman-teman mau menyalurkan ide itu dengan podcast, tapi teman-teman kurang pede nih kalau ngomong. Nah, teman-teman tuh bisa kolaborasi sama teman-teman kalian yang orangnya jago ngomong gitu. Nah, ajak temanmu itu yang jago ngomong, jadi kamu buat naskahnya, buat teksnya, dan temanmu yang ngomong gitu. Gak apa-apa, jangan jangan kayak enggak nanti dia yang terkenal malahan. Padahal aku yang buat teksnya gitu, aku yang buat naskahnya, tapi kok dia yang malah speak up lah gitu. Jangan gitu, gak apa-apa kita berbagi kebaikan gitu. Mungkin barangkali dia jago ngomong, tapi dia nggak jago di penulisan, nggak jago merangkai kata indah gitu. Gak apa-apa gitu. Kamu ajak temanmu itu, kemudian mungkin suatu saat nanti kamu udah berani untuk speak up, kamu berani untuk membuat podcast sendiri dengan suaramu sendiri gitu. Karena ketika kita berada di circle, berada di lingkungan yang positif, yang membangun, kita nantinya juga akan terdorong untuk lebih pede gitu. Kalau berdasarkan cerita aku dulu nggak pede untuk mempublish karya ilustrasi aku di media sosial, tapi semenjak tahun 2020 aku punya teman yang juga jago di ilustrasi dan dia tuh pede gitu untuk memposting di media sosial karena aku deket sama dia, aku berada di circle yang saling support, yang saling membangun, kemudian aku juga terdorong untuk lebih pede lagi gitu. Jadi buat teman-teman jangan iri-irian lah. Ada teman yang jago desain, ajaklah dia. Kalau semisal kamu jago di penulisan tapi gak jago di desain, gak apa-apa, ajak aja gitu. Yuk kita buat suatu karya gitu, kita kolaborasi gitu. Gitu, jadi jangan ada iri-irian, jangan ada rasa insecure atau yang lainnya gitu. Malah dengan kolaborasi itu akan membangun teman-teman dan akan kita dapat support gitu loh. Itu yang akan menjadi penyemangat nantinya gitu. Next. Oke teman-teman, itu yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya kita lebih ke diskusi. Oke, aku kembalikan lagi ke Mbak Moderator. Baik, kali ini adalah sesi pertanyaan. Nih, teman-teman ada yang mau ditanyakan, tolong tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Kak Salsabila Aida Fitri dari Universitas Erlangga. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi motivasi Kak Nafa untuk memutuskan menjadi konten kreator? Untuk Kak Nafa, mohon dipersilakan untuk menjawab. Oke, ini langsung aku jawab ya. Jadi buat Salsabila tadi, buat pertanyaannya, jadi alasan aku, motivasi aku untuk menjadi konten kreator. Sebenarnya aku bukan yang udah pro banget. Aku masih masih merintis, masih istilahnya masih merangkak, masih belajar lah tentang dunia perkontenan.
tentang menjadi konten kreator. Kemudian aku akhirnya memutuskan memilih kedepannya aku pengen menjadi konten kreator. Pertama motivasi aku karena pertama aku sadar aku pribadi aku tuh suka sama hal-hal yang berbau seni. Aku suka gambar, aku suka buat ilustrasi, lebih ke ilustrasi ya bukan desain. Kemudian apa ya, aku juga suka sedikit-sedikit tentang kepenulisan. Kemudian motivasi yang kedua untuk menjadi konten kreator itu ini, ada kutipan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian aku balik ke diri aku. Aku udah berbuat kebaikan apa sih untuk orang lain? Aku udah menyalurkan kebermanfaatan apa sih untuk orang lain gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mulai membuat karya, memulai membuat karya berupa konten-konten dari hasil karya aku, dari ilustrasi, untuk bisa dirasakan, bisa dilihat sama orang-orang gitu melalui media sosial. Mungkin itu motivasi aku untuk nantinya memutuskan untuk menjadi konten kreator. Baik, apakah dari Kak Salsabila udah terjawab? Sudah ya. Ini ada lagi nih Kak, dari Kak Septian Kurnia Putra Hermansyah nih dari UPN Jatim. Saya bacakan ya pertanyaannya. Ini apakah Kak Nafa belajarnya ini pakai aplikasi apa ya atau belajar secara otodidak? Silakan Kak Nafa untuk dijawab pertanyaan. Oke, terima kasih Septian atas pertanyaannya. Untuk aplikasi yang aku gunakan untuk membuat karya ilustrasi, seperti yang udah aku sebutkan tadi, aku pakai aplikasi namanya Ibis Paint. Nah, coba cek di Play Store, itu ada Ibis Paint X gitu. Kemudian untuk membuat animasi, untuk membuat video gerak, itu aku pakai aplikasi KineMaster sama VN. Itu semuanya udah ada di Play Store gitu. Aku membuat karya itu lewat lebih enjoy lewat HP gitu. Jadi nggak pakai laptop. Kemudian pertanyaan yang kedua, aku belajar dari mana? Aku belajar edit, belajar desain, membuat ilustrasi itu secara otodidak. Jadi aku lihat tutorial-tutorial di YouTube. Jadi nggak yang ikut kursus desain, kursus ilustrator atau apa gitu, tapi aku melalui otodidak, lihat tutorial-tutorial orang di YouTube. Itu udah banyak banget tutorial di YouTube. Septian bisa cek di YouTube ya, ataupun sekarang di TikTok tuh juga udah banyak yang membuat tutorial-tutorial seputar desain, seputar ilustrator, itu udah banyak banget gitu. Jadi itu Septian, aku pakai aplikasi Ibis Paint dan aku belajarnya secara otodidak. Apakah jawaban dari Kak Nafa sudah terjawab, Septian? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum akhiri, alangkah baiknya kita mendengarkan closing statement nih dari Kak Nafa. Silakan untuk Kak Nafa closing statement. Oke, buat teman-teman, mungkin pesan aku buat teman-teman, jadilah generasi muda yang memiliki sejuta ide kreatif, namun jangan hanya sekedar ide, tapi lakukan action dan sebarkan karya teman-teman, seluas manfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin. Itu yang bisa aku bagikan untuk teman-teman. Semoga setelah ini teman-teman langsung mengeksekusi ide-ide yang teman-teman ide maupun bakat yang kalian. Semangat terus ya teman-teman. Mungkin cuma itu closing statement dari aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber kali ini dan kepada teman-teman peserta yang meluangkan waktunya di webinar ini. Semoga berjumpa lagi di webinar selanjutnya.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.